Oke, baik, langsung saja sebelum Ibu memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Celian, Hadir, Bu. Rio, Hadir, Bu. Karnius, Hadir, Bu. Afrionum. Hadir, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita memulaikan materi kita pada hari ini, Ibu mau tanyakan dulu kepada adik-adik, apakah masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Mungkin jika ada adik-adik masih ingat, boleh menjawabnya atau memberikan pendapat. Ingat, Enci, sosialisasi masyarakat. Oke, baik. Terima kasih ya. Masih diingat materinya. Baik, pada hari ini langsung saja kita akan memulaikan materi atau pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Judul materi kita pada hari ini yaitu perubahan sosial. Mungkin dari adik-adik semua bertanya, apa sih itu perubahan sosial? Di sini Ibu akan menjelaskan bahwasanya perubahan sosial itu ialah perubahan yang terjadi pada berbagai lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosial masyarakat. Di dalamnya termasuk nilai, perilaku, bahkan pola-pola yang ada di dalam masyarakat tersebut. Oke adik-adik, sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, mungkin adik-adik ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin memberikan pendapat. Atau sudah paham? Sudah paham, Bu. Oke, baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya pada materi pada hari ini yaitu perubahan sosial adalah perubahan yang memengaruhi sistem sosial atau sistem yang terjadi dalam masyarakat, termasuk nilai, sikap, pola dan perilaku masyarakat, serta perubahan yang baru akan selalu ada dalam alam semesta ini, dan terjadinya perubahan sosial ini karena diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Oke adik-adik, baik, demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Kiranya apa saja materi yang telah Ibu sampaikan boleh dimengerti dan sekiranya sudah ditulis-tulis ya adik-adik ya, meskipun ini lewat Zoom, tapi saya harap fokusnya untuk belajar tetap ada. Sebelum Ibu menutup kegiatan kita pada hari ini, ada satu kata motivasi yang akan Ibu sampaikan, yaitu makin banyak yang kita baca, maka makin banyak juga pengalaman-pengalaman atau pengetahuan yang akan kita ketahui. Jadi jika adik-adik ada motivasi atau ada keinginan untuk pergi ke suatu tempat, usahakan banyak membaca supaya banyak juga pengetahuan yang kita dapat. Mungkin adik-adik ada yang ingin ke Kapadokia atau ada yang ingin ke luar negeri, jadi usahakan untuk tetap belajar ya adik-adik. Demikian saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga adik-adik bisa paham dan bisa mengerti. Untuk hari ini tidak ada tugas dulu, nanti pertemuan berikutnya Ibu akan memberikan tugas. Oke baik, demikian saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Ingat, setelah selesai Zoom, jangan lupa membantu orang tua di rumah jika sudah tidak ada tugas lagi dari sekolah. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Kalau Melvin tadi sebenarnya kan saya bilang itu sudah cukup bagus ya untuk ukuran tampil di Zoom. Sebenarnya kalau yang disampaikan Benar Santi tadi kan harus ada ya kreativitas lah atau metode-metode yang ini. Namun untuk ukuran waktu 10 menit dan dilakukan di Zoom itu sudah bagus ya. Kalau di sekolah langsung itu banyak yang bisa kita lakukan karena kita bisa berinteraksi langsung kan. Nah kalau Melvin tadi itu saya lihat dia sudah menjelaskan tanpa terpaku kepada teks ya. Meskipun ada teks, ada laptop, tapi tidak terlalu menjadikan itu fokus utamanya. Nah memang untuk micro teaching kali ini sebenarnya target saya adalah Moni itu mengetahui mana kegiatan awal, mana kegiatan inti, mana kegiatan penutup. Ingat saya yang terakhir pada pagi hari ini. Selanjutnya.
Ya baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi hari ini, kurang semangat sekali. Apakah udah makan tadi? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan kita, yaitu kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita tersebut, lebih baik dan awalnya diawali dengan doa. Saya mohon ketersediaan salah satu siswa-siswi saya yang tercinta untuk membawakan kita di dalam doa. Kita masuk dalam materinya atau pembahasan kita pada pagi hari ini, sebaiknya Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya baik, absen pertama Karnius Lase. Hadir Pak. Kedua Arianti Gea. Hadir, Pak. Celian Dayani. Hadir, Pak. Asino Tagaku. Hadir Pak Gantek. Ya, adik-adik semua, pada materi minggu lalu kita telah membahas tentang interaksi sosial, dan pada pagi hari ini juga kita akan membahas tentang hubungan sosial, bukan hubungan ngana dengan dia nih. Canda. Oke, sebelumnya ada yang tahu itu hubungan sosial? Tidak, Pak. Oh ya, hubungan sosial adalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui, yang dilakukan untuk menghubungkan antar kepentingan individu dengan kelompok dan antar kelompok. Ya, secara langsung atau tidak langsung dilakukan untuk menjalin suatu hubungan antara satu dengan yang lain. Sampai di sini, Pak? Paham, Pak. Paham. Mantap. Oke, sampai di sini saja materi kita pada pagi hari ini. Kesimpulan dari materi ini yaitu untuk membangun suatu hubungan antar individu ke kelompok, kelompok ke individu, dan antar kelompok. Sampai di sini boleh dipahami? Boleh, Pak. Bapak tutup pada pagi hari ini, motivasi kita untuk adik-adik, motivasi dari Bapak untuk adik-adik semuanya itu, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Insinyur Soekarno-Hatta. Ya baik, kepada teman-teman semua, demikian hasil materi saya pada pagi hari ini. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Saya tambah evaluasinya. Jadi maksud Santi dengan apersepsi itu adalah penghayatan kita ya. Apersepsi itu, jadi begini, ada yang mengatakan bahwa keberhasilan seorang guru itu mengajar ditentukan oleh 10 menit pertama. Ya, 10 menit pertama kita masuk kelas. Jadi pada kegiatan awal itu, kalau siswa dan guru itu interaksinya bagus, kondisi proses belajar mengajarnya bagus, itu ditentukan oleh 10 menit pertama. Tapi kalau sudah 10 menit pertama itu kita sudah tidak dihargai, siswa sudah apa kata mereka, kita tidak didengarkan, maka kemungkinan pada menit-menit berikut sampai akhir itu kondisinya bisa jadi sama atau akan lebih parah ya. Seperti yang disampaikan oleh Rio tadi, individu ada interaksi itu adalah individu dengan individu. Kita berikan contoh seperti saya dengan Rio misalnya, atau seperti saya dengan Ngana begitu. Itu kita individu dengan individu. Jadi mereka langsung nampak contohnya. Kalau individu dengan kelompok itu seperti saya dengan Ngoni semua siswa yang ada di dalam kelas ini. Kalau kelompok dengan kelompok, nah itu seperti ketika kita bertanding bola, bertanding voli. Nah, ketika ada sekelompok orang dengan kelompok orang yang lain. Nah, jadi dengan contoh-contoh nyata itu siswa mudah-mudahan mendapatkan penghayatan. Nah, itu yang disebut dengan apersepsi. Oh iya ya. Oh, jadi interaksi itu ini ya. Jadi mereka bisa menghayati sehingga ilmu itu bisa mereka masukkan ke dalam pikiran mereka. Nah, itu maksudnya. Baik, benar. Kita mau tampil. Silakan, Selian.
Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Baik, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Ada yang bisa membimbing kita dalam doa? Oh, boleh kita Bu. Boleh. Baik, kami terima kasih. Oke, sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu Ibu akan mengabsennya. Yang pertama, Melvin. Hadir, Bu. Luar biasa ya semuanya pada pagi hari ini hadir semua, dan semua kedepannya juga akan selalu hadir di kelas. Oke, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang metode pembelajaran. Ada yang tahu tentang pembelajaran apa itu metode pembelajaran? Ada yang tahu? Kami tahu? Oh, iya Bu. Menurut kita metode pembelajaran ini merupakan metode yang dilakukan oleh seorang guru baik dalam memulakan pembelajaran ataupun memulai hingga pertengahan hingga selesai. Begitu kira-kira Bu. Oke, baik, terima kasih. Jadi Ibu akan menjelaskan di sini ya tentang metode pembelajaran. Metode pembelajarannya itu sebuah proses sistematis dan atau pendidik untuk dalam menyampaikan pembelajaran di dalam kelas. Metode pembelajaran ini sangat bermanfaat dan sangat penting bagi di dunia pendidikan. Dikarenakan guru bisa melakukan variasi dalam kelas. Dan guru juga harus tahu bagaimana caranya agar kelas tersebut kelihatan menarik, supaya siswa bisa bersemangat dalam mengikuti proses belajar di dalam kelas tersebut. Kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini yaitu metode pembelajaran hadir di dunia pendidikan agar kegiatan proses belajar berjalan dengan baik. Selain itu, melalui metode tersebut, siswa lebih senang dan bersemangat mengikuti kegiatan belajar di kelas, sehingga materi yang disampaikan oleh guru dapat dimengerti oleh siswa. Oke, demikian materi kita pada pagi hari ini. Jika Ibu kurang dalam menjelaskan, mohon dimengerti. Terus mohon untuk siswanya agar materinya diulang-ulang kembali, dibaca-baca di rumah, supaya nanti minggu depan pasti Ibu menanyakan materi kita pada pagi hari ini, kalian semua tahu. Dan siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu nanti akan mendapatkan nilai. Oke, demikian materi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum kita memulaikan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyerahkan pembelajaran kita ke dalam Tuhan, Tuhan. Mungkin ada ketersediaan dari anak-anak kami untuk membawakan kita ke dalam doa. Siapa berani? Anak kami Rio boleh? Baik, kami ucapkan terima kasih kepada anak kami Rio. Sebelum Bapak mulai ke materi, alangkah Bapak dulu mengabsen anak kami dulu ya. Anak kami Melvin Rantiga. Hadir, Pak. Iwardika. Hadir Pak. Ceden Juni Wanidali. Hadir, Pak. Afrio Tagaku. Hadir Pak Ganteng. Baik, Bapak antusias sekali pada pagi hari ini di mana anak kami sudah hadir semua. Nah, Bapak akan memulai materi pada hari ini, di mana materi kita pada hari ini mengenai masalah sosial. Nah, sebelum Bapak menjelaskan apa itu masalah sosial, mungkin dari anak-anak kami boleh memberikan pendapatnya. Apa sih itu masalah sosial? Coba, siapa yang berani? Ya baik, benar. Masalah menurut saya benar, masalah sosial itu adalah masalah yang terjadi di dalam masyarakat, benar. Salah satunya yaitu tentang konflik-konflik benar yang terjadi antar kelompok yang satu dengan kelompok yang satu, benar gitu, atau individu yang satu dengan yang lain. Oke, baik. Jawabannya sungguh bagus, bahwa masalah sosial ini merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat atau masyarakat sosial.
sehingga dapat mengganggu ketentraman ataupun ketertiban dari masyarakat sosial. Nah, di sini juga ada seorang ahli berpendapat, apa sih itu masalah sosial? Nah, di sini seorang ahli ataupun Soejono Sungkanto berpendapat bahwasanya masalah sosial ini merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan dengan masyarakat, sehingga dapat menyebabkan ataupun membuat ricuh dalam masyarakat. Nah, Bapak bisa contoh dekat, di mana masalah sosial ini sering terjadi di kalangan masyarakat. Bapak bisa satu contoh dekatnya, anak kami Sirio pergi ke desa anak kami Celian. Nah, anak kami Sirio ini juga kebudayaannya ini kalau tidak memakai baju ataupun tidak memakai pakaian sopan itu hal biasa. Tetapi di kampung anak kami Celian ini juga, kalau ada orang yang tidak berpakaian ataupun pakaian tidak sopan, maka itu hal yang tidak baik ataupun tidak ataupun mengganggu pemandangan ataupun norma-norma yang ada di desa tersebut, di desa anak kami Celian. Nah, secara otomatis akibat dari salah satu contohnya anak kami Rio berkunjung ke desa anak kami Celian, sehingga anak kami Celian ataupun orang-orang yang ada di desa anak kami Celian itu tidak menerima cara berpakaian dari anak kami Sirion tersebut. Maka dari itu orang-orang di sana ataupun kampung di sana tidak menerima, sehingga terjadinya suatu masalah sosial. Nah, mungkin demikian penjelasan materi pada pagi hari ini. Jadi demikian penjelasan materi pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian saya. Terima kasih. Demikian. Ini dua penampil yang bisa dijadikan contoh ya. Mereka juga ada saya sebut beberapa yang bisa dijadikan contoh. Nah, yang dua ini juga bisa dijadikan contoh. Celian tadi meskipun lihat laptop, tapi dia ya sama seperti Melvin juga ya yang sebelumnya. Itu tidak kelihatan hanya berpatokan ke situ ya. Seperti yang saya sampaikan, kita sebagai guru jangan perlihatkan ke siswa bahwa kita tidak menguasai materi. Jadi kalau mau baca buku, mau membaca konsep, itu jangan kelihatan sekali berpandai-pandai bagaimana caranya. Ya, jangan sampai kelihatan kalau mereka lihat kita cuma baca buku, tidak hafal materi, ya. Nah, itu mereka mungkin akan nilai, wah ini guru mungkin kurang pintar ini misalnya, atau kurang persiapan atau bagaimana. Nah, kalau yang saya lihat tadi bagus ya dari awal sampai akhir, penjelasannya juga, motivasi-motivasi yang diberikan, pakaiannya juga mungkin sudah cocok ya untuk guru yang di Minahasa, karena kan itu beda-beda ya guru Indo, pakaiannya di berbagai daerah beda-beda dia. Kalau untuk Karnius, saya di luar ekspektasi saya ya. Entah karena memang selama ini kurang dominan juga ya. Ada muncul tapi tidak terlalu kelihatan kemampuannya. Di micro teaching ini saya lihat sangat bagus sekali dia ya. Karnius, dia bahkan saya lihat sedikit sekali mau lihat laptop, bahkan mungkin tidak ada ya. Dan itu adalah salah satu yang sangat dibutuhkan oleh guru ya, penguasaan materi itu.